Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yaitu terkait membahas tentang logging. Di sini pada slide pertama ada anggota dari kelompok 14 yaitu Elvisius Geron dengan NIM 2201024, dengan saya sendiri yaitu Catherine Valentina Olivia Aryadi dengan NIM 2201014. Dan yang terakhir anggota kami yaitu Stopan Ilham dengan NIM 2201019. Pada slide ketiga terkait logging, di sini yaitu logging adalah proses pencatatan atau suatu rekaman seperti itu yang memantau data yang diperoleh dari alat pengukur seperti alat ukur untuk tekanan, suhu, resistivitas yang dipasang di dalam sumur untuk menganalisis kondisi geologi dan reservoir bawah tanah. Data ini digunakan untuk memahami sifat batuan dan fluida, serta untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengeboran dan produksi minyak atau gas. Jadi logging itu sendiri dapat membantu kita dalam menentukan bagaimana rencana selanjutnya, karena hal-hal ini juga mengikuti dari karakteristik dari dalam sumur kita sendiri. Di slide keempat yaitu jenis-jenis logging. Yang pertama yaitu wireline logging, yang dimana suatu metode logging, alat pengukur diturunkan ke dalam sumur menggunakan kabel atau wireline untuk mengukur dan merekam data dari bawah permukaan. Alat ini biasanya digunakan setelah pengeboran selesai. Maksudnya pengeboran, misalnya kita lagi melakukan ini, sudah dibor, lalu dipasang lagi kabel untuk yaitu namanya wireline logging tadi. Untuk logging yang selanjutnya yaitu ada LWD atau logging while drilling, adalah metode logging yang digunakan secara langsung selama proses pengeboran, di mana alat pengukur dipasang pada ujung bor untuk memperoleh data geofisika secara real time selama pengeboran berlangsung. Di slide selanjutnya akan dibawakan ke teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Ilham dengan NIM 2201019. Kali ini saya akan melanjutkan slide PPT dari kelompok kami. Pada slide 5 ini ada tujuan utama logging. Tujuan utama logging yaitu mengumpulkan data yang ada di bawah tanah dengan akurat guna menganalisis kondisi reservoirnya, seperti sifat fisik batuannya, fluida, dan lapisan geologinya. Nah, pada slide 6 ini ada peralatan logging. Yang pertama itu ada sound. Sound ini digunakan untuk mendeteksi sifat fisik reservoir seperti resistivitas, densitas, atau porositas. Yang kedua ada logging unit. Logging unit ini digunakan untuk mengoperasikan dan mengendalikan proses logging, termasuk pengumpulan data, pemrosesan data, dan penyimpanan datanya. Nah, yang nomor 3 ini ada kabel atau wireline. Nah, wireline ini digunakan untuk menurunkan sound ke dalam sumur dan mentransmisikan data dari sound ke logging unitnya. Nah, yang keempat ada logging truck atau skid. Ini adalah alat kendaraan atau platform yang digunakan untuk membawa dan mendukung peralatan seperti logging, kabel wireline, logging unit, dan perangkat lainnya. Lanjut pada slide 7, ada jenis sensor umum pada logging. Contohnya gamma ray dan kaliper. Kaliper dan gamma ray ini yang sering atau pada umumnya yang sering digunakan gitu. Keberhasilan proses logging sangat bergantung pada jenis sensor yang dibawa oleh sound ke dalam sumur. Nah, sensor-sensor inilah yang menjadi atau yang membaca karakteristik formasi batuan yang di bawahnya itu
dan kondisi sumur secara langsung. Gamma ray ini terpasang di dalam sound. Sensor ini mengukur radiasi alami dari formasi batuan untuk membedakan jenis litologinya, seperti membedakan lapisan serpi dan pasir. Kaliper. Kaliper ini juga dibawa oleh sound. Sensor ini mengukur diameter lubang sumur secara kontinu, dan kaliper ini penting untuk mengevaluasi kondisi mekanik lubang, mendeteksi kerusakan dinding sumur, atau memastikan kualitas kontak antara alat dan formasi. Ini contoh gambar kaliper dan gamma ray pada slide 8 ini. Ini kaliper tampak depan, natural gamma ray tampak depan. Ini tampak sampingnya kaliper. Ini gamma ray tampak sampingnya. Slide 9 ini jenis data logging. Yang pertama data logging gamma ray log. Ini gunanya untuk mengukur radiasi alami batuan. Resistivity log itu yang kedua, mengukur tahanan listrik formasi. Nomor 3 ada density log. Kegunaannya mengukur kepadatan batuan menggunakan sinar gamma. Yang keempat ada neutron log. Ini digunakan untuk mengukur jumlah hidrogen berkaitan dengan fluida. Yang kelima ada sonic log. Digunakan untuk mengukur kecepatan gelombang suara dari formasi. Slide 10 akan dilanjutkan teman saya Helvisius Giron. Oke, baik, terima kasih. Saya akan lanjut menjelaskan dari teman saya Topan. Yang pertama di sini gamma ray. Gamma ray ini berfungsi untuk mengukur radiasi alami dari batuan bawah permukaan. Skala satuannya adalah API atau disebut American Petroleum Institute Unit. Zona dengan nilai GR tinggi sebelah kanan adalah shale atau tanah liat, tidak permeable. Sedangkan zona dengan nilai GR rendah atau sebelah kiri adalah batuan pasir atau karbonat, lebih permeable dan berpotensi mengandung hidrokarbon. Log gamma ray ini digunakan untuk mengidentifikasi litologi formasi dan membedakan lapisan sel dengan reservoir. Yang kedua, resistivity log, yaitu fungsinya untuk mengukur tahanan listrik batuan terhadap aliran arus listrik. Resisitivitas tinggi kemungkinan mengandung hidrokarbon, sedangkan rendah kemungkinan jenuh atau formasi konduktif. 3 kurva biasanya ditampilkan, yaitu shallow, medium, dan deep resistivity. Log ini penting untuk menentukan apakah fluida dalam pori-pori batuan adalah air atau hidrokarbon. Berikutnya adalah density log dan neutron log. Fungsinya adalah memberikan estimasi porositas formasi. Density log mengukur massa jenis formasi dengan sinar gamma, sedangkan neutron log merespon kandungan hidrogen, air, dan minyak. Perbedaan antar keduanya bisa menunjukkan gas zone atau neutron rendah, density lebih tinggi. Digunakan untuk mengevakuasi seberapa banyak fluida dapat disimpan dalam batuan atau porositas efektif. Oke, berikutnya adalah contoh penerapan logging. Yang pertama, penentuan zona produksi. Tujuannya untuk menentukan lapisan batuan mana yang mengandung hidrokarbon paling banyak dan layak diproduksi. Contoh, Pertamina menggunakan data logging seperti resistivity log, gamma ray, dan neutron density log untuk mengenal zona dan saturasi hidrokarbon tinggi. Zona tersebut kemudian ditetapkan sebagai target perforasi atau lubang formasi. Yang kedua, pemilihan kedalaman casing. Tujuannya adalah untuk memastikan casing dipasang dalam keadaan aman dan strategis. Contoh, setelah logging awal dilakukan, tim drilling Pertamina menganalisis smart log formasi pressure data untuk menentukan zona transisi tekanan dan batuan keras. Casing lalu dipasang tepat di bawah zona tersebut untuk mencegah kerusakan sumur dan menahan tekanan formasi. Yang ketiga,
Evakuasi formasi tujuan menilai apakah formasi layak sebagai reservoir, yaitu mengandung minyak dan gas, dan bisa mengalir. Contohnya, logging digunakan untuk mengukur porositas, permeabilitas, dan water saturasi. Dari situasi Pertamina, dapat mengevakuasi apakah formasi mengandung cukup minyak atau gas, dan apakah airnya cukup untuk diproduksi. Data ini juga dipakai untuk simulasi reservoir dan perencanaan EOR atau Enhanced Oil Recovery. Ini ada gambar proses logging. Setelah itu, kesimpulan. Logging adalah alat bantu vital dalam teknik perminyakan. Di perusahaan seperti Pertamina, logging digunakan dalam berbagai tahap eksplorasi dan produksi untuk mengambil keputusan teknik yang tepat, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan hasil produksi. Terima kasih teman-teman.